Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 25 teori dari mata kuliah Teori Komunikasi dari Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. Yang pertama ada teori Jerome Hypodermic. Teori ini menjelaskan bahwa media ini dianggap sangat kuat dan audiens ini bersifat pasif ya. Pesan dari media ini seolah-olah disuntikan langsung ke pikiran khalayak dan akan memengaruhi sikap maupun perilaku mereka tanpa perlawanan. Dengan contoh, propaganda radio pada masa Perang Dunia ini yang dipercaya mampu langsung mempengaruhi sikap masyarakat terhadap musuh tanpa banyak pertimbangan. Wow. Yang kedua ada teori peluru atau magic bullet yang mirip dengan teori Jerome Hypodermic, namun teori peluru ini menganggap pesan media itu kayak peluru yang ditembakkan ke audiens yang sekali mengenai sasaran, maka efeknya langsung terasa dan seragam pada semua orang. Contohnya, iklan politik yang diyakini bisa langsung mengubah pilihan pemilih hanya dengan satu slogan yang kuat. Dan yang ketiga ada teori stimulus atau respon. Nah, dalam teori stimulus atau respon ini, komunikasi ini dipandang sebagai hubungan sebab akibat. Pesan yang berperan sebagai stimulus, sementara reaksi audiens adalah responnya. Nah, artinya, jika stimulusnya kuat, maka responnya juga akan kuat. Dengan contoh, iklan diskon besar-besaran yang memicu respon pesan berupa pembelian impulsif oleh konsumen. Yang keempat ada teori agenda setting. Nah, teori ini menyatakan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi media sangat mempengaruhi dalam menentukan isu apa yang perlu kita anggap penting. Nah, dengan contoh nih, media yang terus menyoroti isu kenaikan harga yang membuat masyarakat menganggap isu tersebut tuh sebagai masalah utama. Nah, yang kelima adalah teori uses and gratification. Berbeda dari teori-teori sebelumnya, teori ini melihat audiens sebagai pihak yang aktif. Nah, audiens ini dapat memilih seperti apa media sesuai kebutuhan, seperti kebutuhan informasi, hiburan, identitas diri, atau bahkan interaksi sosial. Dengan contoh, ketika seseorang membuka YouTube untuk hiburan, membaca berita, ataupun untuk informasi, dan Instagram untuk membangun citra diri mereka sendiri. Zaman sekarang ini teori sangat berlaku ya. Dan yang kedua ada teori two-step flow of communication. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pengaruh media ini tidak langsung sampai ke masyarakat, tapi pesan media lebih dulu diterima oleh opinion leader, lalu diteruskan kepada masyarakat melalui interaksi sosial. Dengan contoh, masyarakat mengikuti pandangan influencer atau tokoh agama tentang isu yang sebelumnya mereka lihat di media. Ada teori kultivasi yang ketujuh. Teori kultivasi ini menjelaskan bahwa para media, khususnya televisi ini dalam jangka panjang membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosial, seolah-olah dunia nyata sama seperti yang ditampilkan di media. Dengan contoh, orang yang sering menonton tayangan kriminal merasa dirinya itu lingkungan yang berbahaya dari kenyataan. Lalu ada juga teori spiral of silence. Menurut teori ini, individu ini cenderung diam jika merasa pendapatnya itu berbeda dengan mayoritas, dan ketakutan akan dikucilkan ini membuat suara minoritas semakin tidak terdengar. Dengan contoh, pengguna media sosial yang memilih tidak berkomentar karena takut diserang oleh mayoritas warganet yang pro kontra itu. Terus selanjutnya ada teori framing. Nah, teori ini menekankan bahwa media ini membingkai suatu peristiwa yang mana sangat mempengaruhi bagaimana halayak memaknainya, dan fakta yang sama ini bisa dipersepsikan berbeda tergantung sudut pandang media. Dengan contoh, satu aksi demonstrasi memberitakan sebagai aksi damai atau kerusuhan yang tergantung bagaimana frame media, seperti itu. Selanjutnya ada teori interaksi simbolik, yang mana teori ini melihat komunikasi sebagai proses pertukaran simbol. Nah, makna itu tidak muncul begitu saja, tapi terbentuk melalui interaksi sosial antar individu. Selanjutnya ada dengan contoh seragam sekolah menjadi simbol status sebagai pelajar, bukan sekedar pakaian aja itu. Lalu selanjutnya ada teori konstruktivisme ya. Ada teori konstruktivisme. Nah, dalam teori ini manusia ini dianggap aktif membangun pemahamannya sendiri lewat layar realitas, dan informasi ini tidak diterima mentah-mentah tentunya, tetapi diolah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Dengan contoh, dua orang yang sedang menonton berita yang sama tapi mereka memiliki pemaknaan yang berbeda. Lalu selanjutnya nomor 12 ada atribusi ya. Ada teori atribusi yang menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan perilaku orang lain, apakah disebabkan oleh faktor internal atau karakter, atau faktor eksternal seperti situasi. Dengan contoh, menganggap seorang itu malas karena terlambat, padahal sebenarnya ia terjebak macet. Lalu yang ke-13 ada teori penetrasi sosial. Teori ini menggambarkan perkembangan hubungan antar individu seperti mengupas bawang. Hubungan ini dimulai dari hal yang dangkal biasanya, lalu berkembang menuju kedalaman dan keintiman, seperti itu. Dengan contoh, pertemanan yang awalnya hanya basa-basi berkembang menjadi saling berbagi masalah pribadi.
ada teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia ini berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian, terutama ketika bertemu seseorang baru. Semakin banyak informasi, maka semakin banyak hubungan tersebut. Dengan contoh, mahasiswa baru yang bertanya tentang aturan kampus agar merasa lebih nyaman. Lalu yang ke-15 ada teori dialektika relasional. Nah, dalam teori ini hubungan ini dipahami sebagai proses tarik ulur antara dua kebutuhan yang berlawanan, seperti kebutuhan akan kedekatan dan kebutuhan akan kebebasan. Seperti itu dengan contoh, ingin dekat dengan pasangan tapi tetap ingin memiliki waktu sendiri. Yang keenam ada teori pertukaran sosial. Nah, teori ini melihat bagaimana hubungan sebagai proses perhitungan untung dan rugi, yang mana seseorang akan mempertahankan hubungan jika manfaatnya dirasa lebih besar daripada biayanya. Dengan contoh, seseorang yang tetap bertahan dalam organisasi karena merasa mendapatkan pengalaman dan relasi yang kuat. Dan nomor 17 ada teori manajemen kesan ya. Teori ini menjelaskan bahwa individu ini secara sadar mengelola citra dirinya di hadapan orang lain, baik melalui bahasa, sikap maupun penampilan. Dengan contoh, berpakaian rapi dan berbicara sopan saat wawancara kerja. Lalu ada teori kesantunan. Teori kesantunan ini menekankan bahwa dalam berkomunikasi ini manusia berusaha menjaga wajah darinya yang agar orang lain ini terhindar dari konflik atau rasa tidak nyaman tersebut. Dengan contoh, menolak ajakan dengan bahasa yang halus agar tidak menyinggung perasaan. Betul tidak? Lalu selanjutnya ada teori sensitivitas retorika yang mana menekankan pentingnya menyesuaikan pesan dengan kondisi audiens. Nah, komunikasi yang efektif ini tidak bersifat kaku, tetapi adaptif dan empatik. Dengan contoh, cara dosen menjelaskan materi berbeda agar mahasiswa semester awal dan semester akhir ini tidak seimbang lah, tidak sama seperti itu. Karena jika mahasiswa semester akhir dikasih materi mahasiswa semester awal tidak mungkin, namun mahasiswa semester awal dikasih mahasiswa semester akhir akan rudet kan. Yang ke-20 atau ya? Kurang lebih ke-20 ada teori penilaian sosial, yang mana penerimaan atau penolakan pesan ini sangat dipengaruhi oleh sikap awal audiens. Nah, pesan yang terlalu jauh dari keyakinan audiens ini cenderung ditolak. Contohnya, pesan kampanye yang dari lingkungan yang lebih mudah diterima oleh orang yang susah peduli lingkungan atau sudah peduli lingkungan. Yang selanjutnya ada teori komunikasi konvergen. Nah, teori komunikasi konvergen ini memandang komunikasi sebagai proses berbagai informasi untuk mencapai pemahaman bersama, bukan sekadar penyampaian pesan satu arah ya. Dengan contoh diskusi kelompok yang bertukar pendapat hingga mencapai kesepakatan. Lalu selanjutnya ada model komunikasi linear ya. Nah, ini menggambarkan komunikasi ini sebagai proses satu arah dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik dari penerima ke pengirim. Dengan contoh pidato di televisi atau pengumuman lewat pengeras suara. Lalu selanjutnya ada model komunikasi sirkuler. Nah, dalam ini komunikasi ini berlangsung dua arah, pengirim dan penerima saling memberikan umpan balik sehingga komunikasi jadi lebih efektif. Contohnya tanya jawab antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Selanjutnya ada teori model komunikasi transaksional ya, yang mana ini melihat komunikasi sebagai proses simultan yang semua pihak ini berperan sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Dengan contoh diskusi kelompok di mana semua anggota ini saling berbicara dan berkomunikasi aktif. Dan terakhir nih, berarti yang ke-25 ya, ada teori komunikasi kelompok. Nah, teori komunikasi kelompok ini membahas interaksi dalam kelompok kecil, termasuk peran anggota, dinamika komunikasi, dan proses pengambilan keputusan. Dengan contoh rapat organisasi yang melibatkan ketua, sekretaris, dan anggota dalam menentukan keputusan bersama. Sekian dari saya, Balkis Salim Fazaghani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.